Selamat siang guys. Hari ini kita bakal berkunjung ke Semarang dan Yogyakarta. Selain main-main sama kerajinannya, kita juga bakal kasih rekomendasi wisata di atas ketinggian. Termasuk main ke kebun salak. Sampai bikin bakpia salaknya guys. Khas masing-masing ya guys. Semarang juga nggak mau kalah. Nah, ngomongin tentang Semarang, berarti nggak bisa lepas dari salah satu kulinernya yang legendaris, yaitu lumpia atau lumpia. Lumpia emang udah melekat sama kota Semarang sejak tahun 1870-an. Wah, udah lebih dari 145 tahun guys. Makanan khas Semarang ini terdiri dari dua jenis, yaitu lumpia goreng dan lumpia basah. Sebenarnya keduanya punya isi yang sama, yang membedakan hanya di bagian kulitnya aja. Guys, kalau biasanya kalian tahu lumpia hanya berisi rebung dan telur, positif guys, berarti kalian mainnya kurang jauh. Hahaha. Salah satu outlet yang ada di Semarang punya 6 jenis lumpia. Eits, 6 jenis lumpia tadi masing-masing bisa ditemukan dalam versi kering dan basah ya guys. Nah, sebenarnya lumpia itu terbuat dari berbagai jenis bawang yang menggunakan telur dan daging sebagai proteinnya. Terus, bukan lumpia namanya kalau nggak pakai rebung. Rebung adalah tunas muda dari akar pohon bambu ya guys. Tunas bambu yang berusia sekitar 5 bulan dipotong dan diolah menjadi bahan dasar lumpia ini. Semua bahan-bahan tadi dimasak sampai matang. Kalau udah matang, tekstur rebungnya juga berubah jadi lebih lembek guys. Nah, selanjutnya tinggal gulung di dalam kulit lumpia deh. Lumpia ini termasuk lumpia original guys. Dari zaman dulu, lumpia isiannya udah begini. Kalau kalian suka lumpia kering, lumpia harus digoreng dengan minyak super duper panas ya guys. Soalnya, kalau panas minyaknya nanggung, minyak-minyaknya akan masuk ke kulit lumpia dan bikin jadi nggak renyah. Kalau yang satu ini menggunakan taman ikan kakap sebagai proteinnya guys. Yap, seperti kata Bu Susi Menteri Kelautan, makan ikan itu banyak banget manfaatnya. Asam omega 3 yang terdapat pada ikan bisa menurunkan risiko penyakit jantung dan menjaga kadar kolesterol tetap normal. Hasil laut lainnya yang digunakan sebagai varian lumpia adalah kepiting guys. Tuh lihat, daging kepitingnya masih nongol gede-gede banget. Hahaha. Nah, buat pecinta kambing harus nyobain varian yang satu ini, Kajamu, alias kambing jantan muda. Wah, ngiler deh tuh. Meskipun judulnya kambing, tapi yang satu ini rendah kolesterol dan kaya akan zat besi guys. Sedangkan yang ini, lumpianya menggunakan jamur sebagai isiannya guys. Selain mengandung banyak protein, jamur juga bermanfaat sebagai anti radang, antivirus, dan antibakteri. Jamur juga mengandung nutrisi yang bisa meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh. Buat kamu yang vegetarian sejati ataupun lagi diet, jangan sedih. Ada varian lumpia yang cuma berisi rebung, tanpa pakai telur ataupun daging sebagai isiannya. Anyway nih guys, kalian tahu nggak sih, dulunya lumpia dijajakan di depan pasar malam Semarang yang bernama Olympia Park. Dari nama pasar malam itu, akhirnya terciptalah makanan yang diberi nama lumpia. Oh iya, lumpia nggak cuma bisa dimakan di tempat loh, bisa juga pesan take away untuk dijadikan buah tangan. Kalau lumpia basah, cuma bisa bertahan sampai 8 jam tanpa dimasukkan ke lemari pendingin. Tapi kalau lumpia kering bisa bertahan sampai 24 jam tanpa freezer. Kalau masuk freezer sih bisa bertahan sampai 5 hari guys.
Guys, di Desa Kandiri, Gunung Pati, Semarang, ada salah seorang warganya yang bisa mengolah limbah kayu menjadi karya yang berharga. Di tangan Sadam, limbah sampah seperti daun dan kertas bekas bisa jadi beragam patung miniatur imut kayak gini. Bahkan bisa jadi diorama, guys. Sebenarnya hampir semua limbah daun bisa dipakai ya guys. Tapi daun pisang menjadi pilihan utama karena punya permukaan daun yang lebih lebar dibandingkan dengan daun yang lain. Nggak sampai setengah jam, sebuah miniatur berbahan daun pisang, kertas bekas paperback, serta alas kulit pohon ini pun udah selesai dibuat. Awalnya, desa ini diresmikan menjadi salah satu desa wisata di Semarang, tapi nggak punya satupun cenderamata khas. Peluang inilah yang berhasil dimanfaatkan oleh Mas Sadam yang dari dulu udah hobi ngumpulin sampah daun dan kertas di sekitar rumahnya. Katanya, bahan baku sampah ini nggak akan ada habisnya. Bisa dibilang, tanpa harus keluar modal, dia justru bisa menghasilkan karya seni yang laku dijual. Dari harga 50.000 sampai jutaan rupiah. Karena berbahan baku limbah daun yang makin lama makin rapuh dan berjamur, maka finishingnya menggunakan cat pelitur biar lebih mengkilap dan gak berjamur guys. Dari limbah daun yang setiap hari kita temui, ternyata bisa di-recycle jadi barang-barang mahal ya. Ngomongin tentang recycle, kalian tahu nggak sih apa beda recycle dan upcycle? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada lemah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, coba kita absen dulu. Namanya siapa? Taskia. Taskia. Tazkia. Ya. Oke. Rizkia. Rizkia. Tazkia, Rizkia. Ini mudah-mudahan sama juga. Raihan, Oh beda, Raihan. Haikal, Haikal. Tumenggung. Tumenggung. Namanya siapa? Vika. Vika. Nah, kayak nongkrong di sini ya. Beres kelas, duduk di sini, ngadem, angin gitu. Jangan ngamun, bahaya. Ngelamunin siapa sih? Mantan. Jangan, nanti kalau mantan nonton dia kegeeran dong. Jangan. Nah, udah punya pacar lagi? Udah punya pacar tapi ngelamunin mantan gimana ya? Berarti dia belum move On. Udah move on belum? Udah. Oh, belum. Namanya siapa? Vira. Vira. Kamu? Dila. Dila. Vira sama Dila. Ini mahasiswa fakultas? Ilmu komunikasi. Wah, Iya, ilmu komunikasi, program studinya Public Public Relations. Relations. Cakep. Ngomongin soal recycle, sering dong sekarang kita dengar ya, recycle. Apalagi kan memang kampanye-kampanye soal go green ya, supaya kita lebih cinta lagi sama lingkungan sekitar ya, ada recycle. Tapi ada juga yang namanya upcycle. Nah, tahu nggak sih bedanya recycle dan upcycle itu apa sih? Tahu kan recycle? Iya, tahu. Sama upcycle. Ayo, Apa Fia. ya? Recycle apa? Kalau Recycle mah kayak daur ulang kan? Ya. Daur ulang jadi barang yang nggak bisa dipakai jadi bisa dipakai lagi gitu. Kalau Kalau upcycle. upcycle mah mungkin dari yang apa? Dari yang nggak bisa jadi yang barang yang apa? Barang gimana? Barang yang udah nggak kepake jadi bisa kepake tapi caranya nggak tahu gimana. Caranya beda gitu. Iya, Tapi betul. dari barang yang udah nggak kepake bisa jadi kepake lagi. Iya. Cewek dulu. Ladies first ya. Ladies first. Ya, gimana? Ladies first. Ladies first Oke, dulu. kita kasih. Recycle tuh mungkin lebih ke daur ulang. Kalau upcycle tuh lebih ke gimana? Recycle udah bener tuh ya. Recycle kan ada proses Ya, daur daur ulang dari bahan. Biasanya sih kayak plastik kayak gitu kan. Kalau upcycle itu jeng jeng. Kalau recycle orang-orang rata tahu ya. Iya ya, upcycle. Pernah denger sih cuman Apa ya? apa ya? Kamu udah dikasih bilang ladies first kan udah jawab. Ya, kan? udah jawab. Kan Ya, betul. Kalau recycle daur ulang, kalau upcycle gak tahu. Ya, recycle daur ulang apa sih ngebentuk yang tadinya sampah menjadi bahan baru lagi bisa digunakan, tapi kalau yang upcycle gak tahu. Kalau recycle mah itu apa sih? Ya daur ulang gitu, kayak membuat sesuatu yang baru dari barang yang udah nggak kepake lagi. Kalau upcycle juga gak tahu. Iya sama kayak gitu. Apa? Coba recycle. Kan recycle daur ulang. Daur ulang barang yang sudah Ya. tidak terpakai menjadi bermanfaat lagi gitu Ya kan benar. Oke, kalau upcycle? Upcycle lebih ke daur ulang lagi kali. Recycle tahu dong. Recycle tahu. Apa? Pengolahan yang sudah tak terpakai menjadi barang yang lebih berguna. Wah, keren. Kalau upcycle, Upcycle. aduh Sunda banget, nggak tahu.
Up. Up, oh ya. Oh, up tuh di atas. Iya. Jadi maksudnya gimana? Lebih daur ulangnya lebih didaur ulang lagi. Oh, jadi kalau biasanya sampah plastik didaur ulang misalnya sekali gitu. Kalau upcycle berkali-kali. Jadi perbedaannya adalah prosesnya. Setuju? Setuju aja, setuju aja. Setuju soalnya nggak punya jawaban ya. Iya. Jadi kalau recycle konsep daur ulang. Kalau upcycle karena atas guys, up berarti levelnya lebih tinggi. Berarti daur ulangnya berkali-kali. Recycle mungkin kayak daur ulang. Tapi kalau upcycle gak tau deh, gak tau. Coba kira-kira namanya upcycle kan? Jadi- Recycle. Recycle kan berarti proses mendaur ulang ya. Sehingga dari yang nggak bermanfaat jadi bisa bermanfaat jadi barang yang baru gitu ya. Ya, mungkin dari yang nggak kepake jadi ke yang lebih kepake gitu. Sama aja. Sama. Iya, sama. Iya, cuman berarti ada yang membedakannya apa? Iya, membedakannya apa ya? Namanya sih. Ya kalau recycle diolah dari bahan plastik, kalau upcycle di atas recycle. Mengolah yang diolah. Karena kan kalau down bawah, Iya. kalau up Atas. berarti di atasnya recycle. Iya, Kalau recycle mendaur ulang plastik. iya. Kalau up berarti di atasnya. Iya, Sama mendaur plastik ulang apa tuh? yang lebih dari plastik, besi, Oh, besi, beton, baja. Berarti tingkat-tingkatnya yang lebih keras daripada yang biasa di recycle. Betul. Kan recycle biasanya tuh ada plastik, kaleng, Daun. botol-botol kaleng, daun, Daun enggak? kertas. Ya kan kertas yang sudah tidak terpakai gitu kan ya. Nah, kalau Betul. upcycle di atasnya itu semua. Iya. Seperti apa tadi? Besi, baja, beton, beton. baja. Pokoknya yang berat-berat Yang ya. keras-keras lah. Tapi kalau cara move on tahu Tahu lah. gimana sih? Banyak sholat, Oh, ya aduh. Alhamdulillah. Terus habis itu? banyak ngaji, Wah, terus alhamdulillah. ingat sama Allah, terus cari yang baru. Intinya yang terakhir ya, apa? Iya. Cari yang baru. Cari yang baru. Iya, benar-benar. Oke, guys, rata-rata yang jawab recycle tuh benar semua. Begitu upcycle agak-agak bingung, ya. Pernah denger atau sering denger tapi kalau mau ngejelasin kayaknya susah gitu ya. Oke, tugasnya tahu nggak sih ngasih tahu sama kalian semua. Upcycle itu apa sih kalau recycle? Udah coba kan sudah apa? Bah, kalau recycle udah pada tahu dong. Kalau upcycle belum? Nih yang belum pada tahu. Sini, kita lihat jawabannya. Kalau upcycle, nggak tahu kan? Belum. Nggak tahu juga kan? Belum, pernah denger cuma belum Pernah tahu denger sih. tapi Udah nggak tahu. nggak Iya, tahu aja nggak bilang. tahu aja. Ah, ya nggak tahu ya. Oke, guys, rata-rata nih Ojib nanya pada nggak tahu upcycle itu apa. Nah, biar makin tahu makin banyak ilmu yuk kita cari tahu. Recycle dan juga upcycle terutama. Apa sih? Pengen tahu? Kita lihat tuh jawabannya. Tuh. Kalau recycle itu adalah proses pengubahan limbah menjadi benda baru yang benda aslinya sudah tidak tampak. Sedangkan upcycle itu adalah proses pembuatan limbah menjadi benda seni atau benda yang bernilai ekonomi. Contohnya kulit kerang menjadi hiasan dinding. Kemudian misalnya contoh yang lain adalah kertas-kertas itu bisa dijadikan bentuk lukisan dinding misalnya, Mbak. Nah, hampir sama seperti recycle, upcycle merupakan hasil daur ulang yang masih kelihatan bentuk aslinya guys, walaupun udah berubah fungsi. Sementara kalau recycle, bentuk aslinya udah nggak kelihatan lagi. Semoga kalian paham ya guys. Tahu nggak sih? Buat para backpacker, baik bule ataupun lokal, kalau pengen liburan murah, pasti salah satu listnya ada nama Yogyakarta. Bener kan? Yap, selain terkenal karena makanan yang serba murah, Jogja juga terkenal akan wisatanya guys. Dulu, Kabupaten Bantul cuma terkenal sama Pantai Parangtritis aja. Selebihnya, ya jarang banget ada yang ngelirik. Tapi sekarang, kalian nggak boleh memandang sebelah mata beberapa destinasi wisata yang ada di Bantul guys. Salah satunya adalah objek wisata Seribu Batu Songgolangit. Banyak yang bilang kalau wisata ini mirip banget kayak negeri dongeng. Kawasan hutan pinus ini dibentuk sedemikian rupa hingga kelihatan jadi pembeda di antara semua hutan pinus yang ada.
Kawasan ini sebenarnya udah dibuka tahun 2016 lalu. Dulu sih cuma ada satu gazebo sama jembatan kayu aja. Jadi belum terlalu banyak para wisatawan yang tertarik datang. Kalau sekarang sih meskipun belum resmi dibuka, rata-rata ada 1.000 pengunjung yang datang guys. Saat masuk ke kawasan objek wisata seluas 2 hektar ini, kalian akan disambut dengan sebuah gapura yang layak dijadikan tempat buat foto-foto. Di samping kanan berjajar pondok-pondok yang terbuat dari kayu. Nah, ini jagoannya. Ini yang jadi alasan kenapa kalian harus berkunjung ke sini. Rumah Hobbit yang terkenal berkat film Lord of the Ring dan The Hobbit ini memang jadi sasaran utama para pengunjung yang datang ke sini guys. Selain rumah Hobbit, ada beberapa spot foto lainnya. Misalnya, bunga raksasa Taman 1000 Batu. Kemudian, replika kupu-kupu raksasa dari ranting kayu tua. Ada juga aneka rumah panggung mini dan rumah kerucut dari akar serta dahan kayu. Nama Songgolangit berarti memaku langit. Kalian bisa melihat pemandangan perbukitan yang luas dan indah banget. Tapi, kalian harus berjalan sekitar 1 km dengan tanjakan yang cukup menguras tenaga. Tapi tenang, sepanjang perjalanan dipenuhi dengan pepohonan yang menjulang tinggi. Jadi bikin perjalanan kalian gak ngebosenin guys. Yakin deh, perjalanannya sebanding kok sama pemandangannya. Di perbukitan ini terhampar persawahan Sukurame, Kecamatan Delingo, yang juga ngehits di kalangan wisatawan sebagai salah satu titik foto. Selain bisa buat naikin likes dan nambah followers di Instagram, Jogja sebagai salah satu tujuan wisata punya wisata edukasi loh guys. Di Dusun Kenteng, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi Sleman, termasuk salah satu dusun penghasil salak di Indonesia. Tapi, kalau kalian berkunjung ke sini, gak cuma kebun salak aja yang bisa kalian temui. Ada juga wisata edukasi serba salak. Di sini, kalian bisa keliling kebun salak, plus memanen salak-salak yang udah matang ya guys. Salak atau Salaka edulis termasuk buah yang cepat berkembang di daerah tropis seperti di Indonesia. Selain di daerah tropis, salak ternyata juga bisa berkembang di daerah Amerika Selatan dan Eropa Timur loh. Yang unik sih, masyarakat Eropa dan Amerika menyebut salak dengan sebutan snake fruit karena bentuk kulitnya bersisik seperti ular. Hahaha, ada-ada aja ya guys. Oh iya, kenapa ya kalau terlalu banyak mengkonsumsi salak bisa bikin sembelit? Selamat siang. Siap. Semangat banget Oh kamu. iya dong, gebu gue. Udah sarapan tadi ya? Udah dong, udah sarapan. Sarapannya apa? Sama apa? Ya, makan namanya siapa? Nama saya Zaka. Ini mahasiswa juga? Bukan. Dosen ya? Mukanya kayak dosen ya? Iya. Namanya siapa? Zaka. Zaka, oke. Fadel nih dia tampan. Dipanggilnya apa? Iya. Serius namanya siapa? Fadel nih dia tampan. Namanya Ini Fadel. 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 Silmi. Siapa? Silmi. Silmi. Kalau aku Liani. Liani. Oke. Assalamualaikum. Ntar dulu, kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, suaranya nyaring banget guys. Namanya siapa? Farah. Devi. Devi. Rindi. Rindi. Melia. Melia. Oh, harus gitu. Melia, harus gitu ya. Gimana? Melia. Ini kalian semester berapa? 7. Semester 1. 1. Kamu paling tua? Iya. Aku paling tua, aku apa? Oh iya. Paling-paling. Ada buah-buahan di Indonesia. Banyak, Deng ya. Maksudnya banyak. Tahu buah salak? Yes. Woi, siapa yang suka makan salak? Aku. Suka? Suka. Salak pondok. Salak pondok. Apalagi? Salak biasa aja, salak biasa gitu. aja. Itu salak. Salak itu yang hantu salak. Ngomongin soal buah-buahan. Ada buah mangga, duren, pisang, jambu. Lagunya sampai ada kan ya? Pepaya, mangga, pisang, jambu. Tahu buah salak? Salak? Tahu kan? Salak ada yang suka makan salak? Tahu ada yang suka makan salak? Suka. Biasa aja. Oke. Kalau kebanyakan makan salak itu bikin sembelit. Gitu. Tahu nggak sih? Kenapa bisa begitu? Iya gitu? Susah buang air. Oh mungkin karena salak tuh keras gitu ya, jadi ngaruh ke pupi. Jadi kalau makannya kebanyakan katanya jadi susah sembelit. Itu kira-kira faktor apa? Karena buah salaknya itu keras. Iya karena keras sih kalau menurut aku gitu. Karena mungkin
mungkin di dalamnya ada kandungan yang bisa buat kita sembelit. Kandungannya apa? Soalnya keras. Iya, keras. Ada seratnya soalnya. Terlalu banyak seratnya mungkin. Terlalu banyak seratnya. Iya. Oke. Bukannya serat itu bagus ya sebenarnya kan? Buat tubuh bagus kan? Bagus, tapi kalau sesuatu yang berlebihan itu kan gak bagus juga. Oke, jadi kandungan yang ada di dalam salak itu seratnya terlalu banyak. Gitu. Ya. Gitu. Ya. Benar. Benar. Iyain aja. Iyain aja. Kamu benar? Serat. Serat. Ada seratnya. Nah, seratnya tuh gimana? Kan kalau buah emang banyak mengandung serat kan? Iya. Nah, tapi kenapa ini malah bisa bikin sembelit? Mungkin ada kandungan apa gitu. Apa tuh kandungannya? Ada sebuah kandungan di dalam salak yang membuat kita jadi sembelit kalau kebanyakan makan salak. Kandungan ditanya apa? Nggak tahu. Tampan. Iya. Kenapa kalau kebanyakan makan salak jadi sembelit? Pernah dengar dari orang tua karena katanya kalau misalnya makan salak emang suka ngebuat sembelit. Kenapa? Karena ada serat-serat apa gitu. Apa itu mau jawabannya? Serat-serat nggak tahu namanya apa tapi ada serat yang ngebuat bikin sembelit di Ada perut. serat. Ada serat-serat Iya. yang membuat sembelit. Apanya yang keras? Kalau bijinya iya keras. Enggak, kan salaknya keras. Terus kita makannya kebanyakan, jadi otomatis di perut kan mendet. Tapi kalau misalnya makannya kebanyakan kalau kita ngunyahnya bener masih keras juga. Enggak. Karena apa ya? Berarti alasan bukan itu kayaknya ya. Karena kebanyakan kayaknya. Karena kebanyakan. Kalau menurut saya sih kenapa Udah keren nih. ini kenapa salak ini bisa ngebuat sembelit kalau Kalau kebanyakan ya. itu serius karena kebanyakan. Jadi sebenarnya nggak ada apa yang nggak ada serat-serat terus apa itu namanya kandungan-kandungan sebenarnya nggak. Karena itu mah karena kebanyakan aja sih sebenarnya. Kalau sedikit mah nggak akan. Ya memang karena pertanyaannya kalau kebanyakan kenapa bisa bikin sembelit? Jawabannya adalah Ya karena kebanyakan. Iya kan. kalau sedikit sih enggak ya. Kalau sedikit nggak Tapi kalau mungkin. kebanyakan iya. Kalau kebanyakan Jadi pasti ya. jawabannya karena Kayaknya kebanyakan. Kayaknya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik kan kayak gitu. Soalnya sesuatu yang berlebihan tuh nggak kan katanya kebanyakan kan. Jadi jangan terlalu banyak biar nggak sembelit. itu satu. Tapi alasan lain pasti ada. Ada apa di dalam salak ini yang membuat kita jadi sembelit? Mungkin teksturnya sih yang mungkin nggak bisa diterima sama perut terlalu apa ya karena terlalu karena kan tekstur si keras. buah salaknya itu. Nah, Keras. Berarti kalau makan salak kebanyakan bikin sembelit karena Kebanyakan. Bener ya itu ya? Betul. Itu pakar manapun insya Allah. Nice. Katanya gitu sih jawabannya guys. Udah saya nyerah dah, kasih ya. Kenapa salak kalau dimakan itu bisa bikin sembelit terutama kalau kebanyakan? Pengen tahu? Mau tahu nggak? Biar apa? Dapat Betul, bener Jadi bener yang banget. pertama Bener banget, bener banget. Oh gila. Yuk kita langsung cari tahu jawabannya. Kenapa sih? Ini dia penjelasannya. Salak, buah salak itu sebenarnya tidak ada penelitian yang ilmiah yang membuktikan bahwa salak itu menyebabkan sembelit. Namun di dalam buah salak itu memiliki kandungan zat tanin yang tinggi. Nah, zat tanin tersebut itu memiliki sifat sebagai astringent. Gitu, yang dia memiliki efek mengkerutkan jaringan-jaringan tubuh di dalam tubuh kita gitu. Selain itu juga tanin sendiri itu dapat bersifat menyerap protein dan zat-zat organik yang ada di dalam tubuh kita, di dalam saluran pencernaan. Nah, itu yang menyebabkan sembelit tadi. Tuh, semua yang serba berlebihan memang bakal ngerugiin guys. Gak cuma salak aja. Oh iya, saat mengkonsumsi buah salak, kulit arinya jangan dibuang ya guys. Ingat ya guys, kulit arinya, bukan kulit salaknya. Di dalam kulit ari salak
ada kandungan serat yang tinggi, dan pastinya bisa membantu melancarkan pencernaan. Selain itu, salak juga mengandung potasium dan pektin. Zat-zat ini nih yang bikin salak disebut-sebut sebagai buah yang bermanfaat untuk meningkatkan kecerdasan guys. Potasium dan pektin dalam salak bisa melancarkan sistem saraf tubuh yang mengatur fungsi otak. Capek dong habis panen? Istirahat dulu ya guys, sambil nikmati makanan rumahan. Hehehe. Guys, salak-salak tadi nggak cuma bisa langsung dimakan, tapi bisa diolah jadi salah satu kuliner khas Yogyakarta. Ada yang tahu? Yap, bakpia. Bakpia emang nggak bisa lepas dari Yogyakarta guys. Kalau dulu bakpia ditemukan berisi kacang hijau, sekarang udah mulai beragam. Ada isi keju, coklat, bahkan bakpia salak yang mau kita bahas nih. Salak yang udah dipanen harus diolah jadi semacam selai dengan cara dimasak sampai warnanya berubah menjadi lebih gelap. Kalau udah berubah jadi selai salak, tinggal dibikin kulit bakpianya ya. Nah, adik-adik ini nggak cuma bisa ngeliat cara bikinnya aja, tapi mereka juga bisa bikin bakpia salak ala mereka sendiri. Tips nggak sih? Guys, kamu ada rencana untuk memulai bisnis online nggak? Tapi pasti bingung ya? Soalnya sekarang udah banyak banget yang jualan online. Hahaha, nggak usah bingung guys. Nih, kita kasih informasinya ya. Menurut survei, masyarakat yang paling konsumtif belanja online Indonesia adalah mereka yang berusia antara 19 sampai 35 tahun. Nah, dari rentang umur segitu, kira-kira barang apa aja yang selalu diburu dalam jual beli online? Ada beberapa hal tuh. Biasanya yang berkaitan dengan makanan sehat, fashion, dan gadget. Belakangan ini, banyak sekali anak-anak muda, terutama kalangan karyawan, yang sangat concern dengan gaya hidup sehat. Banyak dari mereka yang suka curi-curi waktu untuk berolahraga setelah jam kantor usai. Demi apa guys? Ya demi menjaga kebugaran tubuh dong. Malum aja guys, mereka yang kerja kantoran biasanya tidak terlalu banyak bergerak. Tapi, tidak semua orang bisa pulang kantor on time dan punya waktu buat olahraga loh. Apalagi yang kerjanya office hour kayak tim tahu nggak sih? Biar badan tetap bugar, kebanyakan anak-anak muda ini mencoba mengkonsumsi makanan sehat yang banyak dijual di sosial media. Oh ya guys, prospek bisnis online makanan sehat ini udah eksis sejak beberapa tahun belakangan. Prediksinya akan tetap menjanjikan di tahun-tahun mendatang. Nih, salah satu bisnis makanan sehat yang bisa kamu coba saat ini adalah membuat salad buah. Udah bikinnya mudah, kamu juga bisa mengkreasikannya dengan kombinasi beberapa jenis buah. Produk berikutnya yang dijamin selalu laris manis adalah yang berhubungan dengan fashion. Bisnis fashion emang udah menjadi industri primadona bisnis online sejak dahulu guys. Saking tingginya persaingan di industri fashion, banyak pelaku bisnis online yang menggunakan jasa fotografer dan model profesional. Segitu seriusnya ya guys, demi mempromosikan produk mereka. Kalau kamu mau memulai bisnis online di bidang fashion, pastikan kamu paham caranya bikin foto produkmu jadi tampak menarik. Jangan ragu buat tanya ke temanmu yang udah jago di bidang fotografi ya guys. Sebelum menjual brand-brand dari supplier atau membuat produk fashion sendiri, kamu bisa jual dulu baju lama kamu yang jarang dipakai, tapi masih memiliki kualitas bagus. Bisnis pre-loved seperti ini juga makin ramai loh sekarang. Selain kebutuhan modal yang bisa disesuaikan, menjual produk fashion dengan cara online juga meminimalisir kerugian tuh. Karena produk ini tidak akan rusak atau kadaluarsa. Apalagi kalau udah dapat supplier yang oke, kamu bisa mulai jadi resellernya tuh.
Barang yang gak kalah laris dan selalu jadi buruan adalah segala hal yang berhubungan dengan gadget. Bisa mulai dari handphone sampai segala macam aksesorisnya. Kalau kamu masih berasa berat modal untuk bisnis KW melalui online, bisa mulai dari jualan aneka casing, kabel, dan aksesoris lainnya. Selain ketiga hal tadi, yang patut dicoba adalah dengan berjualan alat kecantikan dan atau camilan kekinian. Intinya, berani memulai aja guys. Manfaatin aja media sosial yang udah ada. Sama jangan lupa pasang harga yang bersaing. Soalnya salah satu keunggulan beli melalui online adalah dapat dengan mudah membandingkan harga barang yang sejenis. Apalagi konsumen harus menanggung biaya pengirimannya. Jadi, udah pasti mereka memilih barang yang murah tuh.